Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Rais Abdillah dalam Radio Dakwah. Kali ini kita akan berbincang mengenai seputar bagaimana sih Islam itu mengajari kita, mengajari hidup ini, mengajari manusia bagaimana hidup itu secara baik dan benar. Secara dewasa ini banyak fenomena-fenomena yang terlihat jelas. Banyak orang yang melakukan sesuatu yang keluar dari jalur Islam dengan alasan bertahan hidup, seperti banyak pelacur-pelacur ataupun banyak pekerjaan yang lainnya yang melanggar Islam, namun mengkambing hitamkan bahwa sebuah ekonomi yang tidak cukup. Menurut saya menarik kali ini. Justru itu sengaja saya undang hari ini pada tema ini Ustadz Abdurrahman yang sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang di acara radio dakwah kami. Pendengar yang setia, kita sebelumnya ingin saya kenalkan, narasumber kali ini adalah Ustadz Abdurrahman, salah satu aktivis Front Pembela Islam yang terbilang cukup aktif dalam dunia dakwah. Dan menarik sekali ya, membahas mengenai bagaimana sih Islam itu mengajari manusia itu hidup dengan baik dan benar. Akan kita kupas walaupun sedikit bersama Ustadz Abdurrahman. Ustadz, tema kali ini adalah bagaimana sih Islam itu mengajari kita untuk hidup. Nah, menurut Ustadz, bagaimana sih Islam itu mengajari hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, seorang muslim itu harusnya seperti apa? Sudah pasti seorang muslim itu harus tunduk, patuh di bawah hukum-hukum dan aturan Allah. Dan sudah digambarkan bagaimana seorang muslim untuk mencapai sebuah kesuksesan. Banyak yang mengatakan bahwa definisi sukses ini bermacam-macam, tapi tidak di dalam Islam. Karena definisi sukses itu adalah di mana ketika seorang muslim wafat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, kemudian masuk ke dalam kenikmatan Allah, yaitu surga. Dan itu tujuan yang paling utama, masuk ke dalam kenikmatan Allah, yaitu surganya Allah. Makanya diajarkan ar-raditu billahi rabbah, aku ridho, ikhlas Allah menjadi Tuhanku. Dan pengakuan ini bukan hanya sekedar mengaku bahwa ridho menjadi hamba Allah, mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, tapi mengikuti ajaran-ajaran Allah, patuh terhadap hukum dan aturan-aturan Allah. Wabil islami dina, dan Islam adalah agamaku. Kalau berbicara tentang Islam, Islam itu kan bermakna adalah sebuah keselamatan. Artinya apa? Kita juga harus mengajak, menyelamatkan orang lain dalam bentuk sebuah, salah satunya diantaranya adalah dakwah. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi. Bukan hanya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi, tapi juga meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Rasul terakhir dan tidak ada lagi Nabi-Nabi setelah kerasulan Muhammad SAW. Jadi seperti itu dalam Islam, kehidupan seorang Muslim yang sesungguhnya seharusnya. Jadi dia harus mengikuti apa sih yang diajarin oleh Al-Quran itu sendiri, hadis itu sendiri, dan satu tujuan berarti yaitu surga ya Ustadz ya? Iya, surga. Namun kita lihat sekarang fenomena-fenomena sekarang Ustadz, banyak orang yang bekerja sebagai mohon maaf pelacur ataupun gigolo dan sebagainya. Kita tahu bahwa pekerjaan itu adalah sebuah hal yang nyata yang dilarang oleh Islam. Tapi bagaimana jawaban mereka ketika ditanya ini hanya untuk menyambung hidup atau ekonomi mereka, selalu ekonomi. Bagaimana menurut Ustadz ketika orang melanggar syariat Islam berdasarkan atau berdalih sebagai ekonomi yang lemah gitu, ekonomi yang tidak cukup, bagaimana Ustadz? Mungkin ini tidak jauh beda dengan kasus ketika Majelis Ulama Indonesia mengharamkan rokok. Kemudian mereka berpendapat bahwa ketika pabrik-pabrik rokok ini ditutup, maka banyak pegawai-pegawai kita yang menjadi pengangguran. Mereka itu harus cari makan di mana?
ketika kita berbicara tentang Islam, tentang hukum Islam, kita nggak melihat seperti itunya. Salah satu contoh yang lain, ketika alasannya seperti itu, pelacuran itu diharamkan di dalam Islam. Ketika diharamkan, terus mereka harus beralasan, kalau kami nggak jadi pelacur, kami makan pakai apa? Dan pelacuran itu harus bagaimanapun, pasti mereka adalah haram. Dan tidak ada, tapi memang Islam di Indonesia ini sering saya sampaikan bahwa kita ini hanya Islam-Islaman saja, bukan Islam beneran. Apalagi di Indonesia, Islam ini agak sedikit menurun. Dengan pemimpin-pemimpin kita yang baru, dengan Ahok, gubernur yang non-Islam, kemudian presiden kita yang baru, dan sekarang itu ada program di mana pendidikan Islam dikurangi. Kalau dulu mungkin kita kenal Bang ya, dalam saat kita masih kecil ada pendidikan fikih, ada akhlak, tasawuf, ada pendidikan akhlak, ada Al-Quran, ada hadis. Sekarang pendidikan agama itu disatukan menjadi satu. Artinya apa? Pendidikan agama itu diruntuhkan, dikurangkan, bahkan mereka lebih memajukan pramuka, pendidikan Islam. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang, walaupun memang peran sebagai pemerintah ini penting, makanya bagus ketika ada di Surabaya itu doli ditutup, kemudian pelacur-pelacur ini dididik, dibina untuk ke lapangan kerja yang baru. Ini bagus. Kita agar alasan seperti itu tidak ada lagi. Tapi benar-benar pemerintah itu harus turun tangan, harus benar-benar peduli kepada mereka, bukan hanya omongan aja gitu. Jadi apapun alasannya, sebenarnya tidak ada alasan yang menjadikan bahwa membolehkan seseorang berbuat hal yang diharamkan oleh Islam, begitu Ustaz? Iya, jadi kalau di dalam Islam itu ketika Allah sudah berkata haram, itu nggak ada risau lagi. Sekarang itu kan banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa oh ini nggak sesuai lagi. Misalkan gini, di zaman Rasulullah yang bekerja itu laki-laki, perempuan itu tidak bekerja. Sehingga sekarang ketika ada pembagian warisan, ada dalih bahwa ketika misalkan seorang laki-laki dapat uang 100 juta, perempuan 50 juta. Tapi sekarang mengatakan ya nggak gitu, ketika laki-laki 100 juta, perempuan harus 100 juta. Kenapa? Karena kan sekarang ada emansipasi wanita, bukan hanya laki-laki saja yang bekerja. Perempuan juga ikut bekerja, ikut berjuang, kedudukannya laki-laki dan perempuan itu sama. Ini nggak ada risau. Kenapa? Karena dalam Al-Quran udah jelas Allah yang mengatakan, dan ini nggak boleh ditantang kata-kata Allah. Kapan kita menentang hukum Allah, yaitu yakni Al-Quran, maka kita sudah keluar dari kalimat La ilaha illallah, sudah keluar dari sana. Jadi apapun alasannya tetap haram gitu. Nanti kita lanjutkan Ustadz. Pembahasan kali ini semakin menarik. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang kita ulas semakin dalam. Tentu saja tetap bersama kami di Radio Dakwah. Kembali lagi bersama kami di Radio Dakwah. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudi telah mendengarkan kami sedari tadi. Marilah kita lanjutkan mengenai bagaimana sih Islam itu mengajari tata cara kehidupan kita dengan baik dan benar. Kita semua tahu bahwa Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Kita dan dewasa ini kita tahu semuanya tentang fenomena kekerasan ISIS yang mengatasnamakan Islam. Bagaimana? Apakah kita terima begitu saja selaku kita orang Islam? Semua itu akan kita kupas tuntas dengan Ustadz Abdurrahman. Menurut Ustadz, bagaimana sih tanggapan Ustadz mengenai ISIS yang mengatasnamakan Islam, berlabelkan Islam, tapi tindaknya selalu dipenuhi dengan kekerasan, kekejaman? Apakah Pak Ustadz setuju dengan tindakan-tindakan mereka? Mereka berkata bahwa mereka sedang berdakwah. Apakah Ustadz setuju? Tadi dikatakan bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Memang benar. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Faisa sabahtum fahsinu sibahat. Kalau kamu menyembelih ayam, sembelih dengan cara yang terbaik. Jangan mengasah pisau di depan binatang yang ingin disembelih. Jangan memotong hewan dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang lebih kecil lagi, kalau kita buka babul istinja, makruh hukumnya buang air kecil di tanah yang berlobang. Sebab apa? Yang pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu tanah berlobang yang saudara kecil itu mengandung gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang kecil. Kemudian ketika ada sekelompok yang mengatasnamakan Islam, kemudian mengatakan bahwa melakukan kekerasan-kekerasan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentu saja ini tidak benar. Walaupun memang kalau kita lihat tentang amar ma'ruf nahi mungkar,
Indonesia ini kan seperti kapal laut yang besar. Kalau kita pernah naik kapal, itu penumpang tidak sama. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang di Black Heart, ada yang di bawah. Penumpang yang di bawah ini kalau perlu air harus ke atas. Naik tangga, kepanasan, keringetan. Tiba-tiba dia berpikir, kenapa saya harus jauh-jauh ke atas? Orang air cuma dibatasi oleh dinding kapal. Saya bor saja kapal ini. Dan ini kapal-kapal saya, sudah saya bor dengan, dan saya juga yang ngebor. Orang lain gak usah ikut campur. Kalau kapal dibiarkan dibor dan air mulai masuk, mulai sedikit, makin lama makin banyak makin susah dikembalikan. Akhirnya kapal oleng, kemudian tenggelam. Artinya apa? Memang kita diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus mencegah seperti contoh tadi. Tapi tentu saja dengan sesuai Rasul SAW. Walaupun memang dengan, kalau kita lihat dai-dai kita sekarang hanya mengajarkan bahwa Rasul SAW itu penuh dengan kelembutan. Tidak seperti itu. Saya melihat seperti saya dari Front Pembela Islam. Kalau seperti ISIS yang melakukan kekerasan dengan atas nama Islam, tentu saja ini mungkin tidak jauh seperti umat-umat Islam yang banyak otaknya dicuci. Kita melihat ada ulama-ulama yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad itu ayah bundanya masuk neraka. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak masuk surga. Kita lihat pendidikan mereka dari mana. Ternyata mereka pendidikan dari pendidikan seperti Mesir, yang kalau kita melihat guru-guru kita banyak mengatakan bahwa mereka ini dicuci otaknya. Karena mereka dapat beasiswa, dikasih uang tunjangan, kemudian pulang ke Indonesia dengan mengajarkan, wah, orang tua Nabi Muhammad ternyata masuk neraka. Nabi Muhammad itu belum pasti masuk surga. Jilbab itu tidak wajib dan lain sebagainya. Mungkin Islam-Islam seperti ini muncul dari agama-agama lain yang ingin menghancurkan Islam. Walam tarda'an kal yahudu wala nasr hatta tattabi'a millatahum. Agama Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho ikhlas sebelum umat Islam itu mengikuti agama mereka. Tapi kalau bicara kekerasan, ternyata Rasul itu mungkin, saya katakan mungkin tidak tegas, mungkin tidak keras, tapi tegas. Menarik sekali bahwa kita telah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana bersikap dengan sesama, bagaimana dengan Muslim. Dan saya juga pernah membaca sebuah bacaan bahwa mengenai Rasulullah itu ketika berperang, ketika memerangi seseorang itu tidak hanya perangi dia, walaupun dia kafir, Rasulullah pun tidak memerangi dia. Saya pernah dengar dengan istilah kafir harbi. Bagaimana Ustadz dengan Ustadz yang kafir harbi? Iya, kafir itu kan bermacam-macam. Ada memang kafir yang ingin berdampingan sama Islam. Makanya juga ada kafir seperti kafir zimmi. Bahkan ada hadisnya bahwa mengatakan barang siapa orang Islam yang membunuh orang kafir zimmi, maka di akhirat nanti dia akan berhadapan denganku. Orang kafir zimmi itu apa? Orang kafir zimmi itu adalah orang non-Islam, orang kafir yang mereka hidup berdamai, hidup rukun bersama orang Islam. Makanya Rasul SAW mengajarkan kita rukun antar umat beragama. Tapi bukan rukun antar agama. Ini beda pemaknaannya. Ketika saya sampaikan bahwa rukun antar umat beragama, artinya kita sama agama yang lain rukun, hidup berdamaian, saling menghormati, menghargai. Tapi ketika rukun antar agama, berarti agama itu ini yang dilarang. Makanya Rasul mengajarkan rukun antar umat beragama. Jadi kita mengganggu orang Islam itu nggak boleh. Kita nggak boleh ketika sekarang sebentar lagi ada hari Natal. Kita nggak boleh datang melarang peringatan Natal, tapi juga tidak boleh mengucapkan dan mendatangi peringatan hari Natal. Oke. Begitu menarik dengan penjelasan Pak Ustadz. Pak Ustadz telah jelas, mungkin dari sedikit penjelasan Ustadz jelas bahwa Islam itu tidak mengajarkan sebuah yang namanya kekerasan, apalagi yang dilakukan oleh ISIS, berlabelkan Islam, mengatasnamakan Islam, itu berarti sama sekali tidak benar Ustadz ya? Iya betul. Oke. Menarik sekali. Tetap bersama kami para pendengar. Kami akan terus membahas bagaimana sih Islam itu mengajari hidup dengan baik dan benar sehingga terjalin hubungan sesama antar umat beragama secara baik. Kembali lagi bersama kami nanti. Kembali lagi bersama kami di Radio Dakwah. Terima kasih juga kembali kepada para pendengar yang sudah mendengarkan kami sedari tadi. Melanjutkan materi kita membahas bagaimana sih Islam mengajarkan kita kehidupan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman. Yang pertama,
bahwa Islam itu hanya dua, ketika engkau nurut dengan Al-Quran dan hadis maka engkau akan selamat. Dan mengenai kekerasan, dan satu hal yang turut dianggap penting dalam Islam adalah bagaimana Islam mengajar seseorang tentang keputusasaan. Banyak sekarang fenomena anak muda, orang tua, berbagai usia yang sudah mengalami keputusasaan atau istilah kerennya galau. Menurut kita semua, padahal mereka putus asa, mereka galau hanya karena sesuatu yang tidak pantas menjadi sebab keputusasaan atau menjadi sebab mereka galau. Nah, bagaimana Islam mengajar kita kehidupan kepada orang-orang yang sering putus asa ataupun yang sering galau. Dan menurut Ustadz Abdurrahman, bagaimana Pak Ustadz menanggapi hal itu? Putus asa udah diajarkan, wala tayasu min rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita sudah dilarang untuk berputus asa, bahwa ketika kita sudah menjadi galau. Beberapa hari yang lalu saya sempat update status di BBM dengan sebuah kalimat, seorang muslim sejati jauh dari kata galau. Kenapa? Karena seorang muslim sejati itu sudah pasti mereka terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ingatlah kepadaku maka hatimu akan menjadi tenang. Galau ini ketika hati tidak tenang, berarti orang-orang yang galau itu berarti adalah orang-orang yang tidak pernah mengingat Allah, gak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jatuh, orang hebat itu bukan orang yang langsung sukses, tapi orang yang jatuh kemudian mereka bangkit lagi. Kita lihat sebuah emas, coba lihat emas itu luar biasa. Emas itu menjadi emas dari gunung, kemudian terpukul dengan pukulan yang sangat keras, pecah menjadi batu-batuan yang kecil, kemudian dibakar. Begitu dibakar, dipukul lagi dengan keras, kemudian bisa menjadi emas. Lewat apa? Lewat terpaan yang keras, lewat bakaran. Artinya apa? Ketika kita harus dengan proses yang baik, kita nggak mungkin menjadi manusia yang bernilai seperti emas ketika kita harus cepat putus asa dan tidak bisa melewati ujian-ujian dan rintangan yang ada di jalan kesuksesan kita. Berarti artinya orang yang putus asa yang selain karena Allah atau putus asa dari hal lain, yang berarti mereka hanya membuang-buang waktu, Ustaz. Iya benar, artinya ketika manusia memahami bahwa ternyata perjalanan hidup itu hanya menunggu waktu. Allah itu menguji kita, apa kita mampu mengatasi ujian Allah. Ketika kita mampu ujian Allah, kita nggak berputus asa, ternyata Allah menyediakan kita kesuksesan di sana. Tapi begitu kita lemah, kita berputus asa, maka ternyata Allah memberikan jalan yang lain dari yang sudah disiapkan Allah. Karena jangan lupa bahwa ternyata ada takdir, ada rukun Islam ke-6 itu ada qada dan qadarnya Allah. Artinya apa? Ada takdir Allah yang bisa dirubah dan ada takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Ketika memang ada takdir Allah yang tidak bisa dirubah, misalkan umur, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa bersedekah dengan silaturahmi itu akan memperpanjang umur? Artinya apa? Ada takdir Allah yang bisa dirubah. Jadi jangan berputus asa, musibah apapun, kita tetap semangat, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bahwa Allah memberikan jalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala pasti menyediakan yang terbaik dari ujian yang Allah berikan. Gitu. Jadi apa saja putus asa itu pasti tidak baik. Yang saya sampaikan tadi, wala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Oke. Menarik sekali bahwa memang Islam tidak mengajarkan sebuah keputusasaan atau kegalauan, lebih tepatnya sekarang ini. Penghujung acara ini kita mencapai kesimpulan, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa berikan kesimpulan kepada para pendengar semua, bagaimana sih kita sebagai muslim menghadapi kehidupan Islam, menghadapi kehidupan ini. Secara kita tahu kehidupan ini semakin keras. Jadi seorang muslim sejati yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu harus menjadi muslim yang tunduk patuh di bawah hukum-hukum dan aturan Allah. Raditu billahi rabbah, aku ridho Allah menjadi Tuhanku, wa bil islami dina,
dan Islam menjadi agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan hanya mengakui bahwa Nabi Muhammad seorang nabi, itu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir dan tidak adalah nabi-nabi setelah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tunduk di bawah hukum-hukum aturan Allah, di bawah aturan hukum Allah yang paling utama itu adalah Al-Quran. Manjal Al-Qur'ana amamahu satahu ilal jannah. Siapa yang meletakkan Quran di depannya kemudian menjadikan sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga. Tapi sebaliknya, manjal Qur'ana khalqahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, di belakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, gitu. Oke, menarik sekali dari penjelasan Ustadz Abdurrahman. Semoga penjelasan Ustadz Abdurrahman dari segmen pertama, segmen kedua, dan segmen ketiga semua bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri sebagai pembawa acara. Kepada Ustadz Abdurrahman, terima kasih telah bersedia datang ke radio dakwah kami. Iya, sama-sama. Kepada para pendengar, saksikan, dengarkan kami terus di radio dakwah kami dengan tema-tema selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.